Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi nih di channel YouTube saya, Ririn Octavia. Di video kali ini saya akan membahas tentang syair klasik dan puisi balada. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Langsung saja syair yang akan kita bahas di sini yaitu syair klasik karya Hamzah Fadzuri yang berjudul Perahu dan puisi balada karya W.S. Rendra yang berjudul Ibu yang Terbunuh. Yang pertama kita masuk ke karya sastra Melayu klasik. Nah, adapun pengertian dari karya sastra Melayu klasik yaitu karya-karya yang tersiar pada periode sastra tradisional atau sastra lama. Dalam karya sastra disebut bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Pada awalnya, bentuk karya sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Nah, langsung saja ini dia teks dari syair Perahu karya Hamzah Fadzuri. Secara keseluruhan, syair ini berusaha untuk menasehati sekaligus mengajak para pembacanya untuk mempersiapkan diri. Nah, pada bait pertama, penyair menyiratkan bahwa syair Perahu ini merupakan sebuah nasihat yang akan membantu pembaca memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan hidup. Nah, itulah kira-kira makna yang terdapat pada syair Perahu. Dan selanjutnya kita akan menilai syair Perahu dari Hamzah Fadzuri ini, yang mana penilaian yang pertama kita mulai dari penilaian dari sisi puisi. Puisi ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dari syair Perahu Hamzah Fadzuri ini, yaitu yang pertama tema mayor. Nah, tema mayornya di sini saya beri skor 1, yang mana nasihat tentang perjalanan hidup. Yang kedua tema minor. Nah, tema minor di sini saya beri nilai 1 juga. Ketiga yaitu ada amanat tersurat. Nah, amanat tersurat ini saya beri skor 1, yaitu kita sebagai manusia hanya hidup sementara dan jangan menyia-nyiakan waktu dengan percuma. Kemudian amanat tersiratnya saya beri skor 1 juga, dan amanat tersiratnya yaitu siapkan bekal sebelum ajal menjemput kita. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, berperilaku baiklah. Kemudian ada rima. Nah, rima di sini saya beri skor 1. Dan yang keenam itu ada pola baris atau pola larik. Nah, pola larik di sini berskor 80. Kemudian ada pola bait, yaitu 42 per bait. Dan yang terakhir itu ada diksi. Nah, diksi di sini ada 3 diksi, yaitu madah, yang mana artinya suatu karya. Yang kedua ada tamsil, yang artinya perumpamaan. Dan yang ketiga ada sauh, yang maknanya menggunakan jangkar. Nah, itulah tadi penilaian dari sisi puisi. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke penilaian dari unsur fiksi. Nah, adapun dari unsur fiksi yaitu yang pertama tokoh. Tokoh di sini berskor 2 karena tokoh dalam syair ini ada 2 orang. Yang pertama Muda Arif Budiman dan yang kedua anak dagang. Kemudian yang kedua itu penokohan. Nah, penokohan dalam syair ini yaitu 1 karena kedua tokoh sama-sama arif dan bijaksana. Yang ketiga yaitu alur. Nah, alur pada syair ini beralur maju. Yang keempat yaitu latar berskor 3, yaitu di kalangan masyarakat, laut, dan tepi ombak. Yang terakhir itu ada sudut pandang. Nah, adapun sudut pandang pada syair ini yaitu sudut pandang orang pertama sebagai penulis. Nah, itulah tadi, dan untuk skornya berjumlah 8. Baik, selanjutnya kita masuk ke puisi balada.
puisi balada adalah puisi yang mengungkapkan getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang, baik melalui dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu yang objektif. Dan untuk seorang penyair seperti W.S. Rendra, balada menjadi budaya dalam dirinya untuk menyuarakan apa yang ada di dunia nestapa para kaum papa. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang puisi balada karya W.S. Rendra yang berjudul Ibu yang Terbunuh. Langsung saja ya teman-teman kita nilai. Sama seperti syair klasik tadi, kita akan menilai terlebih dahulu dari unsur intrinsik fiksi. Kita akan terlebih dahulu menilai dari unsur intrinsik puisi. Yang pertama yaitu tema mayor. Nah, tema mayor berskor 2, yaitu tentang pembunuhan dan pengorbanan. Yang kedua tema minor berskor 2, yaitu tentang kasih sayang seorang ibu dan pertaruhan nyawa seorang ibu. Yang ketiga amanat tersurat. Nah, amanat tersurat di sini saya beri skor 2, yaitu semangat untuk menjalani hidup dan jangan menyerah untuk menjalani hidup. Dan yang keempat ada amanat tersirat. Nah, amanat tersirat di sini saya beri skor 1, yaitu kita sebagai sesama makhluk hidup haruslah saling menyayangi serta menjaga satu sama lain. Kemudian untuk pola larik berskor 8, dan yang keenam pola bait berskor 9, ketujuh rima berskor 4, dan yang terakhir diksi berskor 5. Adapun diksi yang terdapat pada puisi balada ini yaitu yang pertama memberitahu, maknanya memberitahu suatu informasi. Yang kedua dirasuki, maknanya dimasukinya. Yang ketiga menyanyikan berita panas, yang berarti membawa berita yang hangat. Yang keempat ada lekik peking, yang artinya sorak-sorai. Dan yang terakhir ada rampas, yang bermakna membawa. Dan skor dari keseluruhannya yaitu 29. Kemudian kita masuk ke unsur fiksi. Nah, yang pertama itu ada tokoh. Tokoh di sini berskor 4 karena ada 4 tokoh. Yang pertama itu ibu musang, yang kedua 2 bayi musang, warga desa, dan burung kolik. Nah, yang kedua penokohan. Nah, penokohan di sini saya beri skor 2 karena ada 2 penokohan, yaitu protagonis dan antagonis, yang mana protagonis itu diduduki oleh ibu musang, 2 bayi, dan burung kolik, sedangkan untuk antagonis itu diperankan oleh warga desa. Kemudian ada alur. Nah, alur pada puisi ini yaitu berskor 1 menggunakan alur maju. Kemudian latar di sini saya beri skor 6, yang mana terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Adapun latar tempat yaitu berskor 3, yang mana terdapat pada pohon tua meliang, dusun, dan semak-semak. Nah, untuk latar waktu yaitu berskor 2, yaitu pada malam hari dan esok hari. Dan yang terakhir pada latar suasana yaitu berskor 1, yang mana pada puisi ini menggunakan suasana yang sedih. Dan yang terakhir yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang pada puisi balada ini yaitu berskor 1, orang ketiga sebagai pengamat. Itulah tadi teman-teman pembahasan kita tentang syair klasik dan puisi balada. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikuti konten saya sampai habis. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.